dalam genggaman. Download aplikasi IHC Telemed di Google Play Store dan App Store sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kalau pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara webinar Update with the Expert Towards the Era of Survival with Lung Cancer, Immunotherapy as a Standard of Care for Driver Mutation Negative in SLCLC. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu rekan-rekan yang lainnya untuk bergabung dalam acara webinar hari ini, berikut akan kami informasikan kepada Bapak Ibu semuanya untuk jangan lupa follow dan like subscribe IG EduTrends dan YouTube EduTrends PT PHC Surabaya. Dan spesial untuk acara pada siang hari ini, kita akan live di YouTube. Jadi bagi rekan-rekan dari Bapak Ibu semuanya yang tidak dapat masuk ke dalam ruang Zoom kita, bisa diinformasikan bahwa kita live di YouTube untuk acara pada siang hari ini, ya Bapak Ibu. Baik, tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu, kita akan mulai acara pada siang hari ini. Sebelum kita mulai, kita akan mendengarkan opening speech dari Direktur Operasional PT PHC Surabaya, Dr. Puji Januartono MKes. Kepada beliau, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Dena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa di siang hari ini kita bisa belajar bersama untuk mengikuti webinar tentang pengobatan terkini untuk kanker paru-paru, ya. Jadi mudah-mudahan sejawat semua di siang hari ini bisa mengikuti dengan baik dan Allah Ta'ala bisa meringankan dan memudahkan apa yang menjadi tugas kita dan apa yang menjadi kewajiban kita. Tak lupa terima kasih buat para pembicara, ada Profesor Dr. Ami Azhariati, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, kemudian Dr. Merlina Safitri, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, kemudian Dr. Cipto Wibowo sebagai moderator, spesialis paru, kemudian host MC Mbak Dena, kemudian teman-teman EduTrends, dan tak lupa terima kasih sebesar-besarnya buat sponsor MSD sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Ya. Tak panjang lebar, teman-teman sejawat, silakan mengikuti acara ini dengan baik sehingga kita bisa memperkaya ilmu terutama dalam pengobatan lung cancer, jadi kanker paru. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi, mohon maaf bila dalam penyelenggaraan ini ada yang kurang pas, kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Puji atas sambutannya yang diberikan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, ada satu lagi informasi yang perlu kami infokan, bahwa nanti kami akan memberikan 2 hadiah menarik bagi penanya terbaik melalui chat YouTube. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk memberikan pertanyaan terbaik Bapak Ibu semuanya melalui chat YouTube, karena kami akan memberikan 2 hadiah menarik buat Bapak Ibu sekalian.
Jangan lupa juga untuk follow IG dari EduTrends @EduTrends PT PHC Surabaya. Jangan lupa juga subscribe dan follow dari YouTube kami, dan juga diinformasikan kepada rekan-rekan yang lainnya bahwa siang ini acara kami live di YouTube Bapak Ibu ya. Jadi bagi teman-teman yang belum bisa masuk ke dalam link Zoom kami bisa mengikuti melalui live YouTube. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai acara pada siang hari ini, dan acara pada siang hari ini akan dimoderatori oleh Dr. Cipto Wibowo, spesialis paru. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mbak Apa Dena. kabar, dokter, hari ini? Alhamdulillah, baik-baik dan sehat-sehat. Gimana, Mbak Dena? Alhamdulillah, baik juga, dokter. Baik, Bapak Ibu, Dokter Cipto merupakan tim dokter spesialis paru di Rumah Sakit PHC Surabaya. Baik, dokter, untuk moderator pada siang hari ini sudah siap, nggih? Siap. Baik, kami serahkan acara webinar kali ini kepada dokter. Monggo, Oke. dokter. Terima kasih, Mbak Dena. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada siang berbahagia kali ini kita akan mendengarkan pembicara yang luar biasa hebat. Saya kira audien kalau tidak mendengarkan hari ini tidak bisa menambah ilmu dengan baik. Kita akan datangkan dua orang dokter dan profesor yang mengenalkan tentang ini update with the experts towards the era of survival with lung cancer, immunotherapy as a standard of care for driver mutation negative in NSGLC. Nah, perlu diketahui teman-teman audiens pendengar sekalian bahwa paru itu ada dua jenis sel tumor, ada sel besar dan sel kecil. Dan orang asing biasa kalau small cell itu ada sel kecil, kalau sel besar tidak ada big cell, adanya namanya non small cell. Jadi nanti berikutnya kalau ada istilah NSGLC adalah sel besar dalam tumor paru. Jadi nanti berikutnya ada disingkat NSGLC atau non small cell lung cancer. Baik, tidak berpanjang lebar, saya akan tampilkan kurikulum vitae pembicara pertama, yaitu pertama Profesor Dr. Ami Azhariati, dokter spesial penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik Vinasim, di pendidikan dokter umum FK UNER tahun 1980, kemudian pendidikan spesial penyakit dalam tahun 1993, kemudian konsultan hematologi onkologi medik lulus di tahun 2000, kemudian pendidikan S3 sebagai ilmu kedokteran program dokter pasca sarjana UNER tahun 2006. Kemudian Februari 2013 sebagai guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Beliau bekerja sampai sekarang sebagai Ketua Perhompedin Cabang Surabaya, dan 2019 hingga sekarang sebagai Ketua Hematologi Onkologi Medik, dan sebagai Departemen Penyakit Dalam FK UNER RSI Dr. Sutomo. Baik, untuk pembicara pertama saya persilakan Prof untuk waktu dan layar sepenuhnya ke Prof. Ami. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah. Kita panjatkan dulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia-Nya, nikmat, hidayahnya. Kita diperkenankan dipertemukan di dunia yang indah ini, yang siang ini. Ya, ini karena nikmat Allah. Dan yang kedua, kami bersyukur sekali kami dipercaya oleh PHC, ya, dalam hal ini ya, direksi dan staf, dan yang saya cintai ya, Dr. Cipto Wibowo ya. Ini kita silaturahmi lagi ya. Iya, Prof. Ami. Iya, Prof. Ya, saya sampai lupa. Terima kasih ya. Kepercayaannya kesempatan untuk sharing ya.
Kelihatan Prof? Ya. Ya, silakan Prof. Ya, kami mendapat tugas ini sebetulnya istilahnya itu tadi seperti dokter Belina itu akan membawakan offline-nya tentang monoterapi. Saya kebetulan diberikan tugas untuk kombinasi, ya, seperti adanya imunoterapi ini dikombinasi dengan imunoterapi dari mana itu obat itu kan juga mahal, ya dikombinasi lagi sama mahal kan. Tapi kalau itu mahal, dampak upayanya itu jadi baik. Nah ini bagi ya seorang yang mau melakukan mungkin seorang yang tanda petik kualitas hidupnya harus dipertahankan dengan membuat dia bekerja lebih baik, ya. Misalnya seorang direktur atau seorang suatu perusahaan tertentu, nah, itu benar sekali, ya, benar sekali dengan pengetahuan atau pengetahuan. Ya, kalau kita lihat, ya, nanti yang kita bahas saya bahas itu dalam ibadah dan nanti saya jelaskan apa itu terapi. Lalu ada penelitian ini internasional dan disebut penelitian untuk fungsi KM 189, ya. Lalu ini
dunia itu penelitian-penelitian, kita nggak boleh. Dan nanti mengantisipasi, bilang sama keluarga risiko Bisa terdengar, Prof. Dilanjutkan, Prof. ini cukup berarti. Kalau di sini kalau yang ekspresinya di atas 50 bisa sampai 30%, jadi 30. Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress.
tanda petik ya, efek samping ke imunnya itu cukup tinggi sebetulnya, ya, terutama untuk endokrin. Ya, tetapi kalau efek samping untuk hematologi, misalnya neutropeni dan sebagainya, hampir sama dengan efek kemonya. Jadi karena ini dikombinasi, jadi kita lihat ya efek hematologinya jauh lebih banyak. Tetapi kalau kita lihat untuk efek imunoterapinya memang jauh lebih tinggi. Ini harus hati-hati. Ya, biasanya yang dipengaruhi itu endokrin, itu diabetes, sama hipotiroid, hipertiroid. Nah, ini harus dimonitor betul dan harus dikaji istilahnya itu ininya apa untuk prevensinya, ya, bagaimana supaya dia tidak timbul ke sana. Apalagi pasien-pasien kita kombinasi komorbid dengan diabetes cukup tinggi. Itu yang harus diperhatikan. Ya, konklusi untuk tanda petik penelitian ini ya diharapkan diberikan selama 2 tahun, dia akan memberikan tingkat kehidupan yang lebih baik ya sebanyak 72% kalau kita tunggu dalam 5 tahun dia masih hidup seger-meger ya dengan kondisi ekspresi yang berbagai macam tadi. Ini yang mungkin yang harus kita garis bawahi. Nah, sekarang kalau squamous, nah ini kita perhatikan ya. Kalau squamous gimana? Ya, kalau kita lihat ya sudah established juga, tetapi obat kemonya di sini kombinasinya pakai pakli, ya pakai taksan, ya tadi pemetrexat, ya ini taksan, bisa ditambah karboplatin atau platinum yang lain ya si platin, ya ini begitu, ini ekspresi berapapun itu juga sudah established NCCN ini. Dan ini yang kurang dari 1% pun, itu juga Pembro sudah establish sebagai pilihan kategori pertama. Ini yang harus dikaji dan penelitian ini sudah diekspresikan di suatu organisasi ESMO, ya, International Europe ya, European ya tahun 2020 dan penelitiannya itu pada 407 itu juga begitu menyatakan bahwa kombinasi dengan obat-obat kemo ini baik sekali ya, baik sekali ya, sama ya, ini Pembro plus taksan dengan tanda petik karbo, yang satu placebo dengan kemoterapi yang taksan dan karbo. Diteruskan sampai 31 cycle dan ini PDL ekspresinya ada yang kurang dari 1% ya, tetap ya pakai stadium 4 ini penelitiannya. Nah, kalau kita lihat di sini yang kurang dari 1% sekitar 35%, yang lebih dari 1% sekitar 61,3% ya, yang diikut sertakan di sini dan dia pernah mendapatkan obat-obat yang lain ya sebelumnya. Nah, kita lihat overall survival-nya. Nah, menarik kan? Ya, 2 tahun itu bisa sampai 36%, 5 tahun bisa mencapai sekitar 20%. Kalau kita breakdown, yang kurang dari 1% ekspresi PDL1-nya bisa mencapai 10,7%. Tadi kalau itu non-squamous ya, non-squamous itu tadi kita lihat bisa mencapai 5 years-nya itu bisa mencapai 9,6%, ini 10 ya, jadi hampir sama ya, ini yang perlu kita kaji ya. Kalau kita lihat juga progression free survival-nya ya, ini dalam waktu 5 tahun ini 7,1%, artinya ada 7 pasien dari 100 pasien penyakit ya. Ini juga begitu, progression 5 tahunnya 10%. Jadi kalau tadi yang non-squamous itu progression free survival-nya bisa tanda petik sekitar 7,5%, kalau ini 10,8%. Jadi hampir sama ya. Ini diteruskan juga begitu bisa sekitar 20,4%. Jadi baik sekali ya obat ini.
Dan untuk overall respon rate-nya tadi kan, kalau tadi 4 kali ya, ini 2 kali lipat ya, bahwa kesempatan untuk respon ya untuk pasien-pasien yang PDL1-nya itu kurang dari 1 pun, dia kalau dibanding dengan tanpa imunoterapi, dia masih memberikan 2 kali lipat ya pengecilan yang lebih cepat ya. Dan kalau kita lihat di breakdown untuk ekspresi PDL1-nya, ini median duration levelnya sekitar 7 bulan ya. Jadi pengecilannya itu terlihat pada 7 bulan itu ya, 2 kali lipat tadi. Nah, ini kita lihat juga ada yang komplit remisi, bagus sekali, 16%, kalau di total dengan parsialnya hampir 90%. Tadi 86% yang non-squamous, ini 90%, ya hampir sama. Ya, dan kalau kita lihat ini juga begitu sama ya, saya kira harus bisa kita antisipasi. Ya, konklusinya ya bersama ya, bahwa dia dipakai squamous non squamous pun untuk first line bagus ya, karena hasilnya hampir sama. Nah, itu yang harus kita garis bawahi. Nah, ada pertanyaan jadinya. Ya, obat imunoterapi ini istilahnya itu apapun hasil PA-nya baik gitu loh. Ya, apapun ekspresi PDL1-nya juga baik. Nah, ini yang harus kita kaji, Dr. Cipto ya. Insya Allah nanti kita informasikan pada masyarakat dan keluarga, ya memang obat imunoterapi itu nggak mudah cara buatnya, ya mahal prosesnya, karena itu obat ini mahal, tetapi mungkin dengan adanya nanti pemakaian yang cukup banyak, mungkin ada istilah itu pengurangan pendanaannya, biasanya begitu, obat itu begitu, ya. Nah, ini sekarang bagaimana pada orang-orang Asia, ini khususnya penelitian ini pada orang Cina, dianalisa ya, dianalisa ini tapi yang squamous ya, yang squamous tadi juga hasilnya sama, dianalisa ya, kalau kita lihat juga begitu ya, umurnya ini rata-rata juga orangnya sekitar 63 tahun, ada yang ekspresi di bawah 1% PDL1-nya, sekitar 40%. Nah, ini ternyata pada evaluasi tanda petik 3 tahun ya, 3 tahun di sini ya. Nah, ini medianya itu mencapai 30 bulan ya, jarang ya medianya itu 20 bulan ya. Kita itu dari dulu enggak pernah ya, hanya medianya itu overall survival itu hanya 4-8 bulan ya. Ini yang harus kita kaji ya, 2 tahun bisa sekitar 60% ya. Jadi bagus ya. Lalu kalau kita lihat di sini ya, progression free survival-nya juga begitu, bisa medianya bisa mencapai 8 bulan, dan kalau kita lihat 2 tahunnya di sini hampir 25% dia masih bisa hidup sehat ya, tanpa keluhan apapun ya. Jadi ini yang harus kita kaji ya. Dikatakan bisa 7 kali ya kelebihan keuntungannya daripada kalau itu kemo aja ya. Ini yang harus dikaji. Nah, ini efek samping apa tuh overall objektifnya itu antara 80-90% ya. Jadi banyak ya sekitar itu, sama aja pada orang Cina juga sama. Tadi kan squamous non squamous 86, squamous 90, nah ini sekitar 80% ya di Cina. Jadi hampir sama. Setelah dianalisa niatnya hasilnya sama, dan kalau kita lihat efek sampingnya juga begitu ya. Yang hematologi memang tanda petik ya banyak karena efek kemonya ini, karena ini efek kemonya. Tapi kalau efek imun daripada imunoterapinya itu bisa diatasi ya, karena hanya 33%. Ya, konklusinya sama ya, obat ini plus kemo ini sebagai standar first line untuk orang Cina sama dengan hasil-hasil yang tadi secara umum ya, itu pada yang squamous. Lah, ini yang menarik sekarang. Penelitian ini diuraikan lagi ya, khusus yang PDL1 negatif. Ya, ternyata ini PDL1 negatif ini pada non small cell gimana kalau itu diberikan imunoterapi. Ya, dulu tidak boleh ya. Sekarang ada data ini gimana? Nah, ini para dokter ini harus mengkaji
ya, mengkaji karena obat itu kan nggak mudah, nggak murah, nggak murah, nggak murah, nggak murah, nggak murah, nggak murah. Sehingga kita harus mengkaji hasil-hasil ini. Ada 3 penelitian penting ini yang dikaji, ya, dianalisa, ya. Ini pakai Kinut 021 tapi kohort fase 2, Kinut 189 fase 3, Kinut 407 fase 3. Ini 3 penelitian, yang 2 itu pakai non squamous, yang 1 pakai squamous. Itu dianalisa, lalu ditemukan karakteristiknya, tetap medianya umurnya sekitar 60 lebih, ya, ada squamous sekitar 40%, ada meta brain, meta liver sudah, ya, stadium 4 memang yang belum di treatment. Nah, hasilnya ternyata overall survival-nya juga begitu, 3 tahun, ya. Kalau kita lihat 3 tahun itu hampir 25%, ya. 25% dia masih bisa hidup tanpa ada keluhan apapun, ya, dengan PD-L1 yang negatif. Menarik, ya. 3 tahun, ya. Hampir 25 orang dari 100 pasien yang hidup, ya, tanpa keluhan-keluhan, ya. Ini juga gitu, kalau dianalisa karakteristik, ada orang Asianya sekitar 65%, ya, dan itu baik hasilnya. Dan kalau kita lihat progression survival-nya itu bisa mencapai 3 tahun. 3 tahun itu bisa sekitar 7%. Wah, bagus, ya. Artinya ada 7 pasien dari 100 itu yang masih bisa bebas penyakit tanpa keluhan apapun. Kalau itu seorang yang mempunyai kekuatan istilahnya itu pekerjaan yang mumpuni dan sebagainya, wah, bagus sekali, ya. Dia dianggap orang yang sehat. Ini yang penting, ya. Lalu diteruskan kalau obat itu dievaluasi itu bertambah, ya, untuk free-nya, ya, dari tadi, dan kita lihat 71% bisa bertambah menjadi 31% pada 2 tahun, ya. Ini yang harus kita kaji. Dan kalau kita lihat respon rate-nya, ya, 2 kali lipat juga, ya, kalau kita bandingkan dengan tanpa kemo, dan komplit remisi bisa tercapai, ya, walaupun yang non imunoterapi juga ada komplit remisinya, tetapi di sini kalau kita bandingkan beda dalam PR-nya. Ya, PR-nya jauh lebih besar, ya, partial responnya, sehingga mungkin tidak memberikan keluhan sama sekali. Dan kalau kita lihat progressive disease-nya, yang progresif hanya 7%, ini 17%. Jadi memang ini diharapkan masih memberikan informasi kita bahwa obat-obat ini kalau dikombinasi dengan kemoterapi jauh lebih baik. Dan kalau efek samping sama, ya, hematologinya itu, ya, memang karena ini kombinasi dengan kemo juga harus hati-hati, tetap masih harus di backup. Dan kalau yang imuno itu sudah wajar-wajar aja. Nah, untuk konklusinya, kesimpulannya memang, ya, obat ini imunoterapi pembrolizumab ini memberikan survival perbaikan yang cukup berarti, ya, khusus yang PD-L1 negatif, ya. Data ini sudah data yang otentik, ya. Jadi kita tidak boleh, ini penelitian, ya. Penelitian itu mesti ada caranya, metodologinya. Metodologi itu tidak bisa, ya. Itu harus ada syarat-syarat tertentu yang sifatnya itu memberikan informasi hasil ini sudah tanda petik dibuat homogen, dibuat persyaratan yang tidak pengamatan monitor yang baik dan sebagainya, ya. Dan kalau kita lihat safety-nya juga bisa diatasi, karena itu disarankan, ya, dengan guideline tadi yang sudah NCCN tadi dan hasil-hasil penelitian ini, bahwa standard care first line dari pasien-pasien non small cell maupun tanda petik, ya, yang squamous, non squamous, ya, ekspresi yang lebih 50, kurang dari 50, negatif pun, ya, itu memberikan imunoterapi plus kemoterapi kombinasi jauh lebih memberikan hasil survival maupun progression free survival. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan insya Allah
kita mendapatkan ilmu ini untuk memberikan pelayanan pada pasien sebaik-baiknya, dan kita harus menyatakan bahwa kemajuan ilmu, kemajuan istilahnya itu teknik-teknik istilahnya itu pencapaian pengobatan ini ya, itu memberikan informasi yang sangat berarti untuk masyarakat kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Dr. Cipto. Insya Allah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unmute. Suara saya masih unmute. Baik, terima kasih Prof. Ami. Paparannya sangat-sangat luar biasa. Ini menambah wawasan saya sebagai pribadi, sebagai dokter paru, karena pengalaman ini biasanya survival 5 years itu biasanya 5 tahun, cuman banyak kan tidak sampai 2 tahun sudah kondisinya sudah menurun. Nah ini ada harapan baru dengan tentunya penelitian yang semakin maju ternyata bisa semakin panjang. Ini yang bikin harapan keluarga dan pasiennya untuk semangat untuk lebih hidup. Nah mungkin semangat tadi bisa menambah perpanjang hidupnya tadi. Ya Prof, terima kasih paparannya. Saya ketemu Prof terakhir sebelum COVID kalau nggak salah Prof, 3 tahun lalu di ruang berlian di PHC ya Prof. Terima kasih paparannya. Baik, nanti untuk peserta yang mau bertanya kita beri kesempatan di saat akhir session pembicara kedua. Oke, kita nanti diskusi bareng-bareng Prof setelah pembicara kedua. Baik, nah saya lanjutkan pembicara kedua. Mohon ditampilkan kurikulum vitae. Kurikulum vitae untuk pembicara kedua. Ya. Yang pembicara berikutnya adalah Dr. Merlina Savitri. Nah ini spesialisnya ke dalam konsultan hematologi onkologi medik. Ini beliaunya adalah partner saya di Rumah Sakit PHC. Saya biasa bagian yang menyiapkan bahan bakunya, beliaunya yang masak. Jadi untuk menegakkan diagnostik saya harus berjibaku dengan teman-teman radiologi, patologi, anatomi. Baru saya sudah hidangkan ke Dr. Merlina Savitri. Ini beliaunya. Oke, Dr. Merlin Korifute, pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Malang, lulus tahun 2006, kemudian spesialis penyakit dalam di UNER tahun 2013. Beliaunya sebagai dokter subspesialis penyakit dalam Fakultas Kedokteran UNER tahun 2020, mungkin menunggu S3-nya bentar lagi. Saya doakan mudah-mudahan cepat di S3 bisa menambah kekuatan di tim PHC yang di Rumah Sakit PHC ya. Oke, tidak berpanjangkan lebar, saya persilakan Dr. Merlina Savitri, SPPDK Home untuk mempresentasikan tentang tumor paru, kanker paru. Silakan Dr. Savitri atau Dr. Santi ya, panggil Dr. Santi. Silakan. Santi panggilannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sejawat sekalian, matur nuwun. Dr. Cipto ini senior saya di PHC yang selalu tadi itu bagian menghidangkan. Saya sudah dapat hidangannya banyak ya. Terima kasih Dr. Cipto, kita alhamdulillah bisa bekerja sama dengan baik di PHC. Terima kasih juga ada manajemen IHC, Rumah Sakit PHC yang memberi kesempatan untuk melakukan webinar ini, juga PT MSD, tak lupa juga Prof. Ami yang sudah, saya tinggal sedikit aja ya, Prof. Ami udah nerangkan banyak, jadi enak saya ini, sudahan. Nah, ini saya sedikit sharing aja untuk yang pembrolizumab pada monoterapi. Tadi Prof yang kombinasi, saya yang monoterapi. Nah, tadi lung cancer sebenarnya, lung cancer itu titik pentingnya di sini itu keganasan yang utama ya, setelah breast cancer kedua gitu ya, pada 2 jenis kelamin. Tapi kalau pada laki-laki ini yang pertama lung cancer. Kemudian untuk
kematian itu adalah yang nomor satu. Nah, ini mungkin yang tadi dibicarakan sama Prof, juga Dr. Cipto sebagai dokter paru juga mengalami bahwa 2 tahun pertama itu sudah banyak yang meninggal kalau zaman dulu itu. Nah, mungkin dengan terapi yang baru bisa memberikan angka kematian yang lebih kecil di 2 tahun. Nah, ini juga mortality rate-nya itu nomor 1 gitu ya, lung cancer juaranya. Nah, pembagiannya tadi sekilas Prof juga sudah mempresentasikan bahwa ada small cell carcinoma 15%, NSCLC atau non small cell lung cancer itu 85%. Itu dibagi 2, squamous dan non squamous. Nah, non squamous itu termasuk yang adeno, CA 90%. Jadi kebanyakan yang kita terima dari hidangannya Dr. Cipto itu yang adeno CA dengan berbagai tipe, mucinous, kadang-kadang kemudian mix dan lain-lain. Nah, ini penata laksanaan yang terbaru tadi Prof juga sudah memberikan banyak pengetahuan. Nah, ini memang datangnya Dr. Cipto juga yang datang awal di Dr. Cipto selalu yang sudah distan meta ya, bahkan yang sering itu antara regional atau distan metanya. Nah, itu memang survivalnya tidak terlalu baik ya. Bayangkan kalau kita bisa menemukan itu dalam kondisi yang stadium lebih awal, itu relatif 5 year-nya lebih bagus. Tapi rata-rata yang 55% kita pasien itu datang dengan keadaan sudah distan meta. Nah, ini memang OS pada pasien yang diberikan kemoterapi standar, yaitu platinum. Standarnya kan platinum ya, yaitu cisplatin, carboplatin, kombinasi taksan, dan gemcitabine. Itu ternyata overall survivalnya tidak tahun ya, bulan, hanya 7,8 bulan sampai 8 bulan. Dan 1 tahun survivalnya hanya sedikit gitu ya, persennya hanya 31%, rata-rata 30%. Nah, ini yang mungkin menjadi dasar dari para ahli untuk mencari obat yang baik, lebih baik lagi untuk CA paru. Nah, sekarang itu zamannya driver mutation atau mutasi-mutasi bisa diselidiki dengan berbagai pemeriksaan onkopanel lah istilahnya. Itu mutasi-mutasi gen-gennya dari CA paru itu bisa diselidiki. Nah, ini kebanyakan paling banyak memang KRAS dan EGFR. ALK juga ada. Nah, itu yang sekarang kita periksakan ya. Jadi Dr. Cipto juga sudah sering memeriksakan EGFR, ALK, PD-L1 itu selalu kita periksakan agar kita bisa memberikan pilihan terapi yang lebih luas lagi pada pasien-pasien kita. Nah, ini juga kalau sudah tahu ada oncogenic drivernya itu apa gitu ya. Jadi misalnya kalau KRAS-nya, EGFR-nya positif itu apa obat-obatannya, ALK-nya positif apa obat-obatannya. Nah, itu sudah ada istilahnya di Indonesia, apa yang ada itu kita bisa berikan pilihan pada pasien. Nah, ini kan pertanyaannya kalau yang tidak mempunyai NSCLC tanpa driver mutation, maksudnya yang wild type, bukan yang mutan. Nah, itu bagaimana pilihan terapinya. Nah, ini tadi sekilas Prof juga sudah memberikan pengetahuan bahwa terapi-terapi untuk kanker itu sangat berkembang. Awalnya kan memang kalau platinum base atau kemoterapi awal, bahkan pengalaman nenek saya sendiri itu juga CA paru di lobektomi saja. Tahun 80-an atau 79 akhir ya, atau 80-an itu hanya di lobektomi saja gitu, tanpa kemoterapi, dan survivalnya sampai 20 tahun itu yang saya itu, nenek saya. Kemudian sekarang berkembang dengan imunoterapi tahun 2015 ke atas. Nah, ini memang kita tidak boleh ketinggalan gitu ya. Jadi pengetahuan kita harus lebih baik daripada pasien-pasien kita yang sekarang sudah semua bisa baca di Mbah Google gitu ya, di Google itu sudah bisa baca semua. Nah, sekarang dokternya harus lebih canggih lagi. Nah, ini juga
kenapa sih imunoterapi itu diberikan? Ya tadi, berangkat dari kalau untuk kanker paru, begitu jeleknya overall survival, yaitu begitu pendeknya, hanya 7,8 bulan mediannya, paling pol 1 tahun cuman orang yang survive cuman sepertiganya atau 30%. Nah, sekarang dipikirkan bahwa ada imun sel atau T-sel yang bisa memberikan perlawanan terhadap kanker itu. Nah, itu. Nah, kenapa sih kok biasanya kanker itu lolos dari pengawasan imun sistem kita? Nah, itu memang kanker itu pinter ya, selnya bisa mutasi, bisa bersembunyi, ya, itu sehingga dia lolos. Tuh. Nah, sekarang tumor-tumor itu juga mengekspresikan banyak antigen yang tadi sudah diterangkan oleh Prof tadi ya, sehingga kita bisa antigen-antigen itu namanya imun respon itu akan dibangkitkan oleh antigen. Kalau ada antigen yang banyak, bisa membangkitkan imun respon yang banyak untuk melawan sel itu sendiri. Nah, T-selnya itu sangat penting ya untuk sistem imun kita sebagai sistem imun yang adaptif ya. Itu untuk mendeteksi dan menghancurkan sel-sel tumor, di mana dendritik ini dari antigen kemudian ditangkap oleh dendritic cell, itu yang innate. Dendritik ini sebagai APC atau antigen presenting cell dipresentasikan atau dihidangkan, tadi katanya Dr. Cipto, dihidangkan ke T-sel di lymph node. Nah, T-selnya ini akan mengaktifkan T-sel kan, kemudian akan melawan sel tumor itu sendiri. Nah, sekarang yang sasarannya untuk imun checkpoint inhibitor, imun checkpoint pathway itu adalah di PD-1 ligan ya, PD-1 ini. Nah, PD-1 ini memang imun checkpoint pathway untuk imun surveillance-nya itu agar lebih aktif lagi. Jadi kanker itu lolos karena lolos dari imun surveillance. Jadi kalau ada satpam yang keliling-keliling T-selnya itu, nah itu lolos. Kenapa? Karena pinter. Nah, karena diblok PD-1-nya itu. Tuh ya, PD-1 ini bekerja karena dari PDL dan PDL1 dan 2 ini, nah, akan oleh sel tumor itu akan diblok. Nah, sekarang PD-1 itu di-upregulated atau tingkatkan ketika ada fase-fase efektor dari respon imun. Nah, sekarang kenapa kok banyak obat-obat imunoterapi menyasar ke PDL yang ligan, baik PDL1, PDL2, maupun yang reseptornya. Kalau reseptornya ini, PD-1 ini, akan menangkap 2 ligan ini. Nah, itu lebih efektif ya. Jadi kalau pakai 1 tangan, nepuk 2 batu istilahnya begitu. Jadi lebih efektif untuk menangani sel kanker. Inhibisinya begitu dibandingkan yang hanya PDL 1 ligan inhibitor, itu ada obatnya juga. Nah, apakah bedanya terapi antara sitotoksik kemo, targeted, dan imuno-onkologi atau imunoterapi? Kalau sitotoksik kemo itu memang ke siklus sel ya, ada fase-fasenya, fase G, M, G1S, itu fase-fase dari replikasi DNA-nya yang disasar oleh sitotoksik kemoterapi. Jadi kadang-kadang pasien-pasien tuh bilang, kalau kemo itu kan berarti sel sehatnya juga ikut kena gitu ya, kena obat kemo. Ya memang kita tidak bisa memilih gitu kalau kemoterapi yang sitotoksik. Kalau targeted terapi, kita dibimbing oleh adanya petanda tertentu dari sel target itu sehingga lebih sensitif, lebih menyasar lagi, lebih tepat lagi pada terapi targeted. Seperti kalau pada limfoma kita bisa pakai anti CD20, rituximab seperti itu. Nah, itu ada petanda CD20 yang positif pada tumor ini menyebabkan kita bisa memberikan anti CD20 sehingga lebih tepat sasaran.
kemudian kalau imunoterapi lebih canggih lagi, bahwa kita menganggap sel tumor itu kan pinter tuh, gampang dia gampang lolos dari immunosurveillance atau pengawasan T-selnya yang keliling-keliling jadi satpam itu. Nah, itu kita mempergunakan, mengaktifkan T-selnya kita sendiri atau dari tubuh kita sendiri untuk membunuh sel tumor itu dengan dirangsang oleh tadi PD-1 reseptornya tadi. Nah, itu ya. Jadi memang tubuh kita sendiri membantu untuk menghilangkan sel tumor atau sel kanker itu. Nah, tadi Prof membicarakan tentang yang kombinasi. Nah, ini kita membicarakan yang monoterapi atau single. Nah, ini pada PD-1-nya, PDL1-nya yang lebih dari 50%. Nah, ini memang di guideline NCCN 2022 itu sudah menjadi preferred regimen atau regimen yang dipilih gitu ya, kategori 1 gitu. Nah, ini juga sama di yang baik untuk adeno maupun squamous itu sama, bisa memilih pembro tunggal, pembrolizumab tunggal untuk first line terapi pada PDL yang lebih dari 50%. Nah, ini Keynote 024 ini versus platinum doublet ya untuk first line, dan ada 5 year follow up-nya. Nah, ini ada 2 tangan atau 2 lengan, pembro yang 200 mg tunggal setiap 3 minggu selama 2 tahun, kemudian dibandingkan dengan platinum doublet. Nah, platinum doublet itu biasanya kombinasi ya, antara karbo atau cisplatin dengan pemetrexed atau dengan taxan, itu 3 mingguan 4-6 siklus. Kalau progressive disease di crossover atau diganti dengan pembrolizumab tunggal. Nah, ini memang diberikan sampai 2 tahun ya, 35 siklus ini 2 tahun pembronya. Nah, kita bisa lihat bahwa baik yang squamous maupun non-squamous itu sama ya baiknya, bahwa diberikan pembro baik gitu ya. Kemudian yang squamous maupun non-squamous juga baik diberikan sampai 2 tahun. Nah, ini dari 305 pasien yang random itu dibagi 2 untuk pembro mono, terapi, dan platinum. Sama ya, 154 dan 151. Nah, ini juga banyak yang sudah menyelesaikan terapinya 34 orang, 120 orang itu discontinue ya, memang ada yang progresif, adverse event, terus kematian dan lain-lain. Nah, yang ini platinum juga 29 saja yang menyelesaikan terapinya, 121 discontinue, 77 yang progressive disease ini pasti akan di crossover ke pembro gitu ya. Kemudian ada yang adverse event, ada yang kematian, terus memang diputuskan oleh dokternya tidak bisa diteruskan ya. Terus kemudian nah ini hasilnya. Jadi pada tahun kelima ya, ini kan fokusnya kalau keynote ini juga tahun kelima itu 31% itu masih survive pada yang pembrolizumab, yang armnya pembrolizumab dibandingkan 16% pada armnya yang kemo. Nah, ini juga armnya kemo ini masih lumayan karena ada crossover. Jadi tadi ketika progressive disease itu ada diganti obatnya dengan pembro, itu menyebabkan yang armnya atau lengannya yang kemoterapi itu juga masih 16% orang yang survive sampai 5 tahun. Ini sangat baik sekali ya, jadi sepertiganya dari pembro, yang diterapi pembro itu 5 tahun loh. Itu saya tidak bisa membayangkan kalau si Aparu dulu tuh 5 tahun bisa survive sepertiganya, itu sudah luar biasa sekali, karena rata-rata kita dulu hanya melihat survival itu setahun. Setahun hanya 30%. Nah, ini 5 tahun 30% tadi ya dari yang pertama. Ini suatu yang luar biasa. Nah, juga untuk
yang menerima pembro tidak progres atau meninggal sampai 5 tahun itu ada 13%. Itu ya, itu luar biasa. Tidak progres loh ya, 5 tahun. Kanker mana yang kanker paru ini termasuk kanker yang cepat relapse. Kanker payudara aja progres gitu ya. Jadi kalau dia sampai 5 tahun ada 13% orang yang tidak progres, itu luar biasa bagus gitu ya. Nah, memang duration of respon ini kita juga lihat dari awal terapi sampai dia progres hampir 30 bulan. Ya, 29,1 bulan dibandingkan kemo yang 6,3 bulan sudah relapse. Kalau pakai pembro 30 bulan. Ya, 30 bulan itu hampir 3 tahun. Itu tidak relapse. Ini bagus banget ya. Kemudian untuk objektif responnya 71% itu respon. Di mana ada komplitnya 7%, parsial stable ini yang bagus ya, 41 tambah 24%, yaitu 65%, yaitu yang best objective response, progresif gak dihitung ya. Luar biasa, bagus. Nah, ini juga tadi menunjukkan hal yang sama, bahwa untuk best objective response itu yang complete response 10%, parsial dan stable ini hampir 87%. Ya, progresif kan tidak dihitung. Itu sudah sangat baik. Yang ini pasien yang second course pembro. Second course itu setelah 1 kali siklus pembro 2 tahun, kemudian kita amati, observasi, kemudian relapse lagi, diberikan pembro lagi selama 1 tahun, ya yang boleh 17 siklus atau 1 tahun, itu masih 42%-nya hidup tanpa progressive disease, gitu ya. Jadi itu sudah baik juga. Nah, ini kurva Kaplan-Meier ini kan biasanya kita untuk menunjukkan harapan hidup sampai berapa tahun gitu ya. Ini biasanya kan pakai cut-off-nya 5 tahun. Nah, ini juga untuk PFS 2 ini mediannya 24 bulan untuk pembro dan kemo 8 bulan ya. Jadi luar biasa signifikan, 3 kali lipatnya dari yang kemoterapi. Apalagi pada 60 bulan itu mediannya 26%, yang kemoterapi 13%. Nah, kalau adverse event itu karena pembro tunggal ya, pembrolizumab tunggal, biasanya yang harus kita aware adverse event untuk imunoterapi ya, pneumonitis, kemo untuk imunoterapi, karena imunoterapi kemudian hipotiroid ya, itu sering harus kita cek sering ada tidak pada pasien-pasien kita, dan jelas lebih rendah dibandingkan kemoterapi, karena kemoterapinya pasti kombinasi ya, dibandingkan dengan pembro yang tunggal tadi itu. Nah, ini konklusinya dari yang Keynote 24 itu dengan 5 tahun follow up itu sangat efektif, dengan yang menerima 2 tahun ya, 35 siklus, diberikan lagi setelah relapse juga masih efektif, yang 60 bulannya bisa 35% itu masih hidup dan masih baik, tidak progres, luar biasa. Nah, ini yang untuk second line setting. Yang tadi yang first line, yang ini second line. Yang menurut NCCN setelah mendapatkan platinum ya. Jadi setelah kombinasi paklikarbo, dosekarbo atau dosecis atau paklicis itu kita masih bisa memberikan untuk adeno CA dan squamous itu pembrolizumab sebagai second line. Tuh. Nah, ini Keynote 10 ya, 010 pembro versus docetaxel. Nah, ini untuk TPS yang lebih dari 1, 5-year-nya di follow up. Nah, ini memang dibandingkan docetaxel, karena docetaxel itu untuk standard of care untuk yang lini kedua atau yang second line. Jadi ini pembronya kenapa ada 2 arm ya? Ini karena ternyata sebelumnya ini adalah studi fase 2. Jadi masih nyari dosis antara pembro yang 2 mg atau 10 mg per kilo. Sehingga ternyata dari hasil
analisa fase 2 itu 2 mg per kilo itu cukup karena hasilnya tidak inferior dibandingkan yang 10 mg per kilo. Jadi untuk selanjutnya dipakai yang sekalian fase 3 pembro yang 2 mg per kilo dibandingkan docetaxel. Nah, docetaxel pun ini tunggal, kemudian bila progressive disease di crossover ke pembro lagi. Jadi pasien tidak dibiarkan kalau progres terus tetap diberikan docetaxel tapi diganti. Nah, ini juga kita lihat PDL1-nya, pengukurannya PDL lebih dari 50%, separuh dibandingkan yang 1 sampai 49% juga 58%. Jadi diberikan pada yang PDL lebih dari 50% itu bagus, diberikan pada yang 1 sampai 49% juga bagus gitu ya. Kemudian East Asia tadi yang Chinese population itu mungkin termasuk yang East Asia enrollment site ini itu 20% hampiran. Ya, jadi 18,6% yang mungkin bisa disamakan dengan populasi kita ya, Indonesia mungkin maksudnya begitu. Kemudian kemoterapi yang diberikan sebelumnya, yang 1 lini sebelumnya itu 70%, yang lebih dari 2 lini 28%. Jadi bisa dipakai untuk lini pertama, kedua, ketiga itu masih bisa memberikan hasil yang baik. Nah, ini juga setelah 5 tahun Keytruda sebagai second line dengan TPS yang lebih dari 50% itu risk reduction-nya hampir 45%. Jadi 25% pasien masih survive ya, walaupun setelah diberikan lini pertama yang lini pertama atau kedua yang sudah namanya kalau pasien-pasien gini sudah heavily treated ya, sudah diterapi macam-macam, tapi ternyata bila diberikan imunoterapi dengan pembro ini masih memberikan hasil yang baik. Pengamatan 5 tahun itu 25% atau seperempatnya masih survive gitu ya. Wah, bagus banget. Nah, kalau TPS-nya lebih dari 1 aja, misalnya 1 sampai 49%, itu gimana? Itu masih 15%. Jadi lebih rendah memang dibandingkan yang TPS-nya 50. Mungkin nanti settingnya kalau memang sudah second line, itu lebih bagus dicekkan PDL1, kemudian responnya yang paling baik memang yang lebih TPS-nya lebih dari 50% dibandingkan yang 1%. Nah, ini juga Kaplan-Meier-nya, OS-nya ya, ini PFS-nya ya. PFS-nya, sorry. Maaf. Apa ini? Maaf. Pencet. Nah, ini juga PFS-nya 18% pasien masih survive ya, tidak progres atau meninggal setelah sebagai second line. Kalau yang TPS-nya lebih dari 1%, separuhnya 9% dibandingkan 18%. Nah, ini juga duration of response-nya itu menarik ya. Pembro ini memberikan duration of response, berarti mulai dia diberikan sebagai second line sampai relapse lagi itu 68 bulan, lebih dari 5 tahun, luar biasa. Dibandingkan docetaxel tunggal itu 8,5 bulan, itu sudah relapse lagi. Nah, jadi memberikan imunoterapi itu istilahnya karena ada sel T memorinya ya, jadi ingat gitu, memorinya sel T ini ingat bahwa bila ada serangan lagi sel-sel tumor yang mutasi lagi masih bisa diatasi sehingga memberikan duration of action yang panjang, duration of response yang panjang 68 bulan. Nah, ini juga ORR dan OS-nya pasien yang menerima pembro 2 tahun itu 83% pasien masih hidup setelah 5 tahun dan 77,2% pasien hidup tanpa progressive disease. Wah. Ya, harus bersyukur, dan complete response-nya 20%. 1/5-nya. Bagus. Ya, ini juga hampir sama. Ini adverse event-nya 20% lebih rendah dibandingkan kemo, karena kemo selalu menyasar semua sel ya, lain dengan imunoterapi.
Nah, ini juga kesimpulannya 5 tahun median follow up untuk second line itu bagusan yang TPS-nya lebih dari 50%, tapi TPS lebih dari 1% juga masih memberikan hasil yang baik setelah second line. Yang menarik, duration of responnya panjang sekali, 68 bulan dibandingkan hanya 8 bulan kalau docetaxel tunggal. Ya. Nah, ini khusus tadi Prof tadi yang Chinese population, saya dapat yang elderly. Rata-rata pasien-pasien ini, pasien CA paru itu tua, ada yang muda sedikit, banyak yang tua, banyak komorbid, sudah seseknya hebat gitu ya. Jadi kira-kira yang diambil di keynote ini, yang diambil dari penelitian ini itu yang di atas 75 tahun. Ini dikumpulkan dari keynote 10, 24, dan 42 gitu ya. Nah, ini memang orang tua dengan berbagai halnya, ada geriatrik sindromnya, kemudian ada komorbidnya yang sangat banyak sekali, itu membuat peneliti itu penasaran apakah memang masih memberikan respon yang baik kalau diberikan imunoterapi, apakah efek sampingnya tidak besar gitu ya. Nah, pasien-pasien saya juga rata-rata tua ya, jadi pada pasien yang tua itu masih baik ya untuk diberikan imunoterapi. Nah, terbukti dari OS-nya kalau pada TPS yang lebih dari 50% itu risk reduction-nya hampir 59%. Ini yang hijau ya, berarti yang pembro ini dibandingkan yang kemoterapi yang merah ini. Nah, ini usia lebih dari 75 tahun fokusnya pada studi yang elderly. Nah, kalau di kita batasan WHO untuk geriatri 60 tahun, 65 tahun lah. Ya, penelitian ini biar lebih ekstrim mungkin diambil yang 75 tahun. 75 tahun gimana? Masih bagus ya, 60% ini ya pada 12 bulan. Nah, ini juga overall survival yang di keynote 10, keynote 24 untuk pasien yang lebih dari 75 tahun itu favors atau pakai pembro itu lebih bagus dibandingkan yang kemoterapi. Jadi terutama yang keynote 24 ini pembronya lebih bagus dan bisa menjadi first line maupun second line. Nah, yang ditakutkan mesti adverse event. Justru kalau adverse event dengan pakai kemoterapi itu lebih besar ya karena komorbid pasien lebih banyak. Contohnya pasien saya itu ada hepatitis C, ada diabetes, ada goiter, ada itu ternyata dengan memakai imunoterapi lebih baik dibandingkan yang pakai kemoterapi karena efek sampingnya lebih besar. Ya, sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Ami, Dr. Santi telah memaparkan secara gamblang. Saya kira mungkin nggak banyak pertanyaan, tapi tetap saya buka termin pertanyaan. Saya mohon operator untuk menampilkan pertanyaannya. Saya kira sudah jelas semuanya ini, tidak banyak pertanyaan. Monggo jika ada pertanyaan ditampilkan. Nah, ini ada dari Dr. Sirejeki, ditanyakan mungkin kedua pembicara. Yang pertama adalah apa saja kriteria yang tepat membedakan sarkoidosis dengan small cell lung cancer atau NSCLC. Pertama. Yang kedua, saya dengar ada obat kanker paru seperti edukasi krisotinib, seritinib, dan agrektinib untuk non-small cell lung cancer. Mungkin nanti untuk bicara mohon ditanggapi atau beri pencerahan. Terima kasih. Monggo Prof. Ya, tadi pertanyaan dari yang bedanya sarkoidosis, coba tidak kelihatan pertanyaan.
Oke, apa saja kriteria yang tepat menggunakan sarkoidosis dengan semua ya. Ya memang ya, ini kalau kita lihat ya, namanya membedakan suatu penyakit. Tentunya kita itu memang ya sebagai dokter pendekatannya ya histori atau dan pemeriksaan fisik dulu ya. Nah, itu saja sebetulnya nggak gampang ya, dua itu ya. Cuman imaging yang ada, kalau itu sarkoidosis, itu ya tempat pekerjaan biasanya. Ya, pekerjaannya apa dan sebagainya, ya. Tapi kalau itu cancer, ya, yang berbau tanda petik, ya, mutasi-mutasi atau istilah itu peristiwanya itu lama perubahannya, ya, itu juga begitu. Ya, tidak mudah, ya, kita untuk membedakan klinis. Harus dengan ditunjang imaging maupun marker-marker. Nah, sekarang marker-marker tadi yang disebutkan Dr. Merlina tadi, ada driving ya, yang kita membuat suatu istilahnya itu para ahli itu mengetahui lebih banyak tentang bagaimana sifat-sifat molekuler kanker, ya, sehingga dia lebih cenderung tidak bisa diobati dan sebagainya. Ini yang memberikan perbedaan nantinya, apakah ini sarkoidosis atau bukan. Nah, memang nggak gampang, imaging tuh angel banget, ya, harus didukung marker. Karena itu membedakan klinis, imaging plus marker itu penting untuk fase-fase sekarang ini. Jadi itu sulit kalau kita hanya cerita batuk, sesak, ya sulit, ya. Ini yang penting, ya. Kalau kita ahli, ya harus tadi Dokter Cipto itu yang tukang masaknya ya, ini ya penting banget ya, dikumpulin data-data itu, dikumpulin ya, marker tumor juga dikumpulin, sulit ya, itu yang penting. Lalu kalau yang kedua tadi apa, Mbak? Maaf. Untuk ini kan golongan yang tanda petik dengan EGFR yang positif. Ya, kan ada EGFR mutation positif. Itu kan ada obat elutinib, ivitinib, ya apatinib dan sebagainya. Ini ada golongan-golongan itu, atau mungkin juga ada ekspresi SFC ALK dan sebagainya. Itu golongan-golongan ini, obat-obat ini, ya. Beda kalau PD-L1 itu imunoterapi, tapi kalau ini targeting terapi. Jadi nanti driver marker molekuler tertentu. Ya, ada, tapi obat-obat itu tidak ada di Indonesia. Yang ada masih EGFR mutation positif itu ya, golongan givitinib, elutinib, ya, apatinib, ya. Kalau yang ini tidak ada. Itu aja. Ya, itu target. Beda dengan imunoterapi. Ya. Oke, makasih. Mungkin Mbak Cantik, dokter. Ya, ada tambahan? Enggak. Di ALK ya Prof ya, harus dicekkan ALK-nya kalau yang krizotinib dan lain-lain tadi itu. Jadi ALK itu ambilnya dari mana ya? Imunohistokimia dari biopsi ya. Jadi kalau Dokter Cipto memberikan kita hasil biopsi, kita periksakan lagi untuk ALK dan PD-L1-nya, biasanya begitu Dok. Kemudian kalau dari FNAB apa bisa? Susah, nggak bisa kalau FNAB ya, karena nggak bisa dicat lagi untuk IHK-nya. Ngaten, matur nuwun. Terima kasih. Saya dengan dokter patologi anatom biasanya sudah kolaborasi. Ini siapkan untuk hidangannya ke dokter Santi. Gimana caranya nanti kalau dokter Santi menyiapkan sudah siap semuanya. Jadi dokter PA yang sudah pinter bisa dari hasilnya. Udah ini kita siapkan semuanya, nanti dokter Santi minta apapun ada semuanya. Gitu, Prof. Tenang aja, kita udah siapkan semua, tinggal digoreng aja nanti dokter Santi. Ya, itu tadi pertanyaan pertama. Ada pertanyaan berikutnya? Ya, ini dari dokter Sujili. Izin bertanya Prof. Fahmi, bagaimana keberhasilan terapi CAR T-cell pada terapi kanker paru? Monggo Prof. Fahmi, ini tanya khusus ke Prof. Fahmi. Suci. Pengobatan ya yang sekarang nuansanya molekuler
itu berkembang sekali, ya. Molekulernya ini sekarang titik sasarannya pada sistem imun, ya, respon imun, ya. CAR itu juga begitu. Nah, ini tidak mudah kalau CAR T-cell itu memakai suatu metode tanda petik yang seperti stem cell gitu, ya, dikembangkan dulu, diinovasi dulu dan sebagainya. Itu tingkat kesulitannya tinggi sekali, dan itu pun, ya, istilahnya itu masih dalam uji coba yang tahap demi tahap, dan itu mahal. Nah, yang sekarang ada ini yang sudah berjalan ini, imunoterapi ini juga begitu, dulunya ya bertahap-bertahap, ya, tetapi aplikasi kliniknya yang sudah memberikan tanda petik informasi, ya. Karena itu, ya, terapi-terapi yang nuansanya seperti ini, ya, kita tunggu hasilnya, ya. Kita tidak boleh coba-coba, ya. Artinya kita tunggu apa hasilnya, evaluasi sampai 5 tahun apa 7 tahun, itu harus ada, ya. Itu aja komentar dari saya. Jadi kita tidak usah kalau sebagai ilmu pengetahuan boleh, ya, tetapi sebagai aplikasi klinik itu uji klinis yang dengan fase-fase itu yang memberikan informasi yang lebih baik untuk pasien. Terima kasih, itu aja Dr. Suci, ya. Terima kasih Dr. Cipto. Ya, terima kasih Prof. Hamid, penjelasannya saya kira sudah jelas. Ada lagi mungkin ada pertanyaan berikutnya? Ya. Untuk long term monitoring pada misalnya pasien kanker paru, apakah ada pemeriksaan penunjang yang diutamakan seperti CT scan low dose atau penilaian tumor marker? Bila iya, seberapa sering saya harus dilakukan, ya Dok? Terima kasih. Ini pertanyaan enggak disebutkan. Saya di PHC itu banyak sarana tanda petik imaging yang bagus. Saya ini baru tanda petik mengenalkan juga namanya whole body CT scan low dose. Itu jauh lebih baik daripada MRI, ya, untuk soft tissue. Nah, karena itu kalau memang PHC itu bisa pengadaannya di sana, saya tak ngirim ke sana. Pak Cipto, bagus itu. Untuk monitor bagus, karena batasnya bisa lebih jelas daripada MRI, ya. Dan dia low dose, jadi serapan whole body itu bagus sekali, semua tulang kena, tahu, organ yang lain tahu. Tolong Mas Cipto, Dr. Cipto, kalau PHC ada saya dikasih tahu, saya tak ngirim. Ya. Tasnya jelas. Serapan kontrasnya sedikit. Teruskan ke manajemen, mungkin bisa diamini sama manajemen. Enggak berubah. Artinya kalau prosentasenya 50% lalu turun jadi 10, enggak. Enggak ada marker turun. Ya. Artinya kalau sudah ekspresinya 50% di terapi, ya, tanda petik kita tidak pernah bisa mengukur lagi itu turun apa enggak, tidak dipakai sebagai monitor, ya. Itu tadi PD-L1 ekspresinya pertama sebelum diterapi 50%, terus diterapi menjadi 10%, tidak dipakai marker itu, ya, tidak menjadikan istilah itu suatu monitoring. Monitoring ini tetap imaging. Terima kasih. Terima kasih Prof. Mungkin ada tambahan, Dr. Santi? Sudah jelas ya? Oke, saya kira sudah jelas. Mohon ditampilkan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Selamat siang Dok. Izin bertanya, yang pertama, apakah pemberian imunoterapi ini efektif untuk semua pasien dengan lung cancer? Dan apakah terapi ini dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan? Mungkin satu dulu ya Prof, daripada nanti dua kelupaan. Satu dulu, imunoterapi apa efektif atau tidak, apa ditanggung sama BPJS, itu Prof tanyaannya. Kalau kita lihat, alhamdulillah hasilnya penelitian-penelitian itu ya efektif, ya. Efektif, ya, hanya saja imunoterapi ini kan tidak murah. Ya, pemerintah itu masih mengkaji terus, ya. Bisa enggak pemerintah bayar dengan pemberian jangka waktu panjang tadi?
Ya pemerintah kan uangnya tidak banyak. Ya masa hanya untuk kesehatan saja. Ya mungkin ada untuk dana-dana yang lain. Ya karena itu ya kita ya mesti harus ada partisipasi dari masyarakat sendiri ya untuk bagaimana ya supaya terapi ini manfaat untuk kita. Ya kalau itu disumbang oleh pemerintah nanti, dulu breast cancer itu pernah Mas, target terapi itu hanya untuk 8 siklus, lalu lanjutannya oleh pasien sendiri. Sekarang yang untuk imunoterapi itu belum ada karena masih pengkajian. Pengkajian kan mahal banget kan, dia harus diberi jangka panjang ya. Jadi tidak mungkin kan kita akan mendapatkan secepat mungkin kebijaksanaan dari pemerintah bahwa BPJS itu segera ada ya. Karena itu mulai sekarang ya mungkin yang asuransi lain bukan BPJS ini yang harus mengkaji lagi ya, itu bekerja sama dengan perusahaan farmasi ini bagaimana istilahnya itu harganya bisa jauh dijangkau oleh asuransi yang lain ini. Kalau saya sarankan begitu ya, mungkin dari pihak manajemen bisa itu gitu. Makasih. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Pertama jelas Pak tadi bisa dipakai untuk imunoterapi tadi, cuman BPJS-nya yang harus nunggu deal-dealannya setuju atau tidak. Ini yang kita nggak tahu kapan, mudah-mudahan tahun depan sudah mulai COVID-nya sudah stabil, insya Allah bisa dibayarkan oleh BPJS. Baik, pertanyaan selain yang kedua tadi belum tahu. Yang kedua adalah apabila belum Iya, apabila belum dapat jamin oleh BPJS dengan siklus panjang tersebut, boleh kami tahu berapa biayanya untuk per siklusnya? Nah ini nanti aja MSD aja Prof yang jawab. Nanti biar yang punya produk aja yang jawab. Saya pending dulu ya. Nanti biar teman-teman dari yang produk untuk imunoterapi bisa jelaskan. Baik untuk masalah keilmuan biar beliaunya pakar-pakar kita yang jawab. Baik, slide pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan berikutnya? Sudah habis? Oh masih ada. Ya. Untuk kasus CA paru pada laki-laki 34 tahun yang tidak merokok, tetapi didapat kasus CA paru stadium 3 dan telah dioperasi dan dilakukan kemoterapi dan survivalnya 2 tahun. Kapan boleh diimunoterapi dan bisa di cover oleh BPJS full? Tidak dok. Nah nanti tadi masalah BPJS mungkin sudah tidak bisa dijawab karena sementara masih belum ada. Yang pertanyaan yang pertama tadi Prof ya mungkin sama Dr. Santi, laki-laki 34 tahun yang CA paru stadium 3 yang telah dioperasi dan kemoterapi. Mohon komentarnya dari mungkin Dr. Santi bisa komentari. Ya Dr. Santi. Oke. Ya, matur nuwun. Kalau sudah kemoterapi survival 2 tahun ya harus ini ya, evaluasi lagi. Tadi mungkin pakai CT scan torak plus kontras atau Prof tadi saran whole body CT yang low dose. Kemudian bila dijumpai relapse itu kita bisa berikan imunoterapi, tapi mono. Biasanya kalau sudah second line tuh kita monoterapi, tidak kombinasi ya. Terutama apalagi ini kan masih muda ya, usianya masih 34 tahun, itu masih banyak hal yang nanti bisa dicapai, karena kalau kemo saja survivalnya 2 tahun, berarti imunoterapi mestinya lebih lama lagi. Jadi imunoterapi kalau yang second line 5 tahun survivalnya aja 25%, ya seperempatnya itu masih survive sampai 5 tahun. Jadi masanya CA paru ini nanti panjang-panjang Dokter Cipto, enggak seperti dulu kita yang Ya, kalau CA paru itu 1 tahun, 2 cuma tahun 1 tahun nih ya, berangkat enggak biasanya. sampai ya ini. Ini panjang saya juga Ya, kaget sudah loh, panjang. sekarang baru Nggih. tahu. Baik, terima kasih Dr. Santi. Sudah. Nah, saya kira sudah terjawab semuanya. Alhamdulillah kita sudah melewati ini. Saya kira cukup, hingga sudah larut sore ya. Mungkin speaker sudah terlalu capek. Saya kira terima kasih atas paparan dan penyajian yang luar biasa, yang sangat-sangat
memberi pencerahan untuk kami, saya sebagai dokter paru dan teman-teman yang lain sebagai audien. Saya kira itu. Terima kasih Prof. Ami, terima kasih Dr. Santi. Saya atas paparan tadi kembali acara saya kembalikan ke MC. Jadi silakan Mbak Dena. Baik, terima kasih Dr. Cipto. Luar biasa sekali pemaparan materi dari Prof. Ami dan Dr. Santi. Semoga menambah wawasan kita semuanya. Bapak Ibu, Dr. Cipto, Ya. Jika masih ada yang harus dikerjakan, boleh. Oh gitu. meninggalkan Oke, kita. terima kasih banyak. Terima kasih, Untuk saya Bapak pamit Ibu, dulu. nggih, monggo dokter. Nih. Untuk Bapak Ibu, jangan kemana-mana karena masih ada satu pemaparan materi dari PT MDS. Nanti di sini Bapak Ibu bisa bertanya-tanya langsung kepada beliaunya. Ada tadi pertanyaan yang belum terjawab, yang tadi diutarakan oleh Dr. Cipto. Nanti bisa berapa sih biayanya? Mungkin nanti bisa langsung ditanyakan kepada PT MDS. Kepada Bapak atau Ibu yang akan memberikan pemaparan materi, kami persilahkan. Ya, boleh Prof. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Made Ali dari PT MDS yang sudah mensponsori acara kita pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut akan kami informasikan tentang pelatihan-pelatihan terdekat yang akan dilakukan oleh PT PHC Surabaya. Baik, demikian pelatihan dan paket-paket dari yang diberikan oleh PT PHC Surabaya. Dan Bapak Ibu, berikut akan saya bacakan 2 pemenang pertanyaan terbaik dari kolom chat YouTube pada siang hari ini. Kira-kira siapa? Yaitu Dr. Sri Rejeki dan Miss Personality. Baik. Ada 2 pemenang, silahkan menghubungi admin EduTrans pada nomor WA 0811 3203 5409 atau silahkan menghubungi DM Instagram dari @edutrans. Jika nomor ini tidak ada atau belum tertulis, bisa menghubungi DM Instagram dari @edutrans. Jangan lupa untuk follow juga ya Bapak Ibu. Nanti silahkan menghubungi mereka dan kita akan balas, kita akan tulis dulu data diri Bapak Ibu dan nanti hadiah akan dikirim ke Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, untuk link sertifikat dan absensi sudah dibagikan di kolom chat dari Zoom dan juga di kolom chat YouTube. Dan link absensi dan sertifikat ini akan ditutup pukul 17 ya Bapak Ibu. Jadi jangan lupa untuk mengisi link absensi dan link sertifikat maksimal pukul 17. Karena lewat dari itu link sudah akan ditutup. Gitu ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas atensi dari Bapak Ibu semuanya untuk acara webinar pada siang hari ini. Mohon maaf bila dalam penyelenggaraan banyak kekurangan. Sampai jumpa kembali dalam acara webinar selanjutnya. Salam sehat buat